Hai teman-teman semua. Kupang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang sendiri menjadi ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Kupang yang sesungguhnya berasal dari nama seorang raja, yaitu Nai Kopan atau Lai Kopan yang memerintah kota Kupang sebelum datangnya bangsa Portugis di Nusa Tenggara Timur. Pada abad ke-15, daerah Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan Pulau Timor pada khususnya telah ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari wilayah Indonesia Barat dengan maksud untuk berdagang kayu cendana. Pada tahun 1436, Pulau Timor mempunyai 12 kota bandar, namun tidak disebutkan namanya. Dugaan ini didasarkan bahwa kota bandar tersebut terletak di pesisir pantai yang strategis, dan salah satu daerah yang strategis terletak di sebelah barat Pulau Timor adalah daerah pantai sekitar Teluk Kupang. Daerah ini merupakan wilayah kekuasaan Raja Helong, dan yang menjadi raja pada saat itu adalah Raja Koen Lai Bisi. Pada abad ke-16 datang dua kekuasaan asing di Nusa Tenggara Timur, yaitu Portugis dan Belanda. Pada tahun 1561, Portugis mulai merintis kekuasaannya di Nusa Tenggara Timur dengan pusat kegiatannya di Pulau Solor dan membangun sebuah benteng pertahanan yang dikenal dengan nama Benteng Lohayong. Dari Pulau Solor, bangsa Portugis mulai memperluas kekuasaannya ke seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1613, VOC yang berkedudukan di Batavia mulai melakukan kegiatan perdagangannya di Nusa Tenggara Timur dengan mengirim 3 kapal yang dipimpin oleh Apollonius Scote menuju Pulau Timor dan mendarat di Teluk Kupang, dan diterima oleh Raja Helong yang sekaligus menawarkan sebidang tanah untuk keperluan markas VOC. Penawaran itu belum mendapat tanggapan dari VOC karena pada waktu itu VOC belum mempunyai kedudukan yang tetap di Pulau Timor. Pada tanggal 29 Desember tahun 1645, seorang padri Portugis yang bernama Antonio de Sao Jacinto mendarat di Kupang. Beliau mendapat tawaran yang sama dari Raja Helong, dan tawaran tersebut disambut baik oleh Antonio de Sao Jacinto dengan mendirikan sebuah benteng kecil di tempat tersebut. Namun benteng tersebut ditinggalkan karena terjadi perselisihan di antara mereka. VOC semakin menyadari pentingnya wilayah Nusa Tenggara Timur bagi kepentingan perdagangannya, sehingga pada tahun 1625 sampai tahun 1663 VOC melakukan perlawanan ke daerah kedudukan Portugis di Pulau Solor, dan dengan bantuan orang-orang Islam di Solor, benteng Portugis Fort Henricus berhasil direbut dan jatuh ke tangan VOC. Pada tahun itu juga terjadi gempa bumi yang dahsyat di Pulau Solor, sehingga benteng tersebut runtuh. Pada tahun 1653, VOC melakukan pendaratan di Kupang dan berhasil merebut bekas benteng Portugis Fort Concordia yang terletak di muara Sungai Teluk Kupang, tepatnya di keluaran Batu Veto, di bawah pimpinan Kapten Johan Burger. Kedudukan VOC di Kupang pada waktu itu langsung dipimpin oleh Oppenhof van der Heyden. Selama VOC menguasai Kupang dari tahun 1653 hingga tahun 1810, telah menempatkan 38 orang Oppenhof di Kupang, dan yang terakhir adalah Stopkert yang berkuasa dari tahun 1808 hingga tahun 1810. Nama Lai Kopan oleh Belanda disebut Koepan, dan dalam bahasa sehari-hari berkembang menjadi Kupang. Pada tahun 1810 di Kupang ditempatkan seorang residen bernama J.A. Hasan. Untuk pengamanan kota Kupang, maka Belanda membentuk daerah penyangga di sekitar Teluk Kupang dengan mendatangkan penduduk dari Rote, Sabu, dan Solor. Untuk lebih meningkatkan pengamanan kota,
Maka pada tanggal 23 April 1886 oleh Residen Krief telah ditetapkan batas-batas Kota Kupang yang diumumkan dalam Lembaran Negara nomor 171 tahun 1886 dengan luas wilayah kurang lebih 2 km. Oleh karena itu, pada tanggal 23 April 1886 ditetapkan sebagai hari lahir Kota Kupang. Jadi secara kesimpulan nama Kota Kupang diambil dari seorang raja yang bernama Lai Kopang. Dan Kota Kupang ditetapkan pada tahun 1886 dan luas wilayah kurang lebih 2 km.